Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Saudara sekalian, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertatap maya kembali dalam kegiatan strategi pembelajaran atau micro teaching ya. Mengawali kegiatan ini saya akan jelaskan yang pertama, hari ini kan mulai presentasi ya. Halo? Pak. Berapa orang yang mau tampil hari ini? Berapa orang yang mau tampil hari ini? Kelompok Ada 1 belum 2 orang. Kalau kelompok 2 ada 8 orang, jadi 10 orang. Kelompok satunya? 2 ada orang. juga yang belum. Nah, kenapa 2 orang kelompok 1 2 orang? Minggu kemarin sudah, Bapak. Oh ya, minggu kemarin sudah. Orang. Jadi itu yang 2 orang dulu ya, selesaikan dulu ya. Oke teman-teman, disilahkan. PJ-nya siapa nih? Ya Pak, Destia. Destia, silakan urutannya siapa dulu? Yang pertama, kelompok 1 antara Meta sama Teh Aisyah, mangga. Kalau kelompok 2 udah diurutkan, dikirim ke moderator. Silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita dipertemukan kembali hari ini di micro teaching pada mata kuliah strategi pembelajaran. Dan langsung saja ya teman-teman, akan diberikan kesempatan waktu untuk mempresentasikan sebanyak 10 menit. Ya. Jadi yang pertama akan mempresentasikan materinya dan melaksanakan micro teaching yaitu Teh Maitsa atau Ibu Maitsa. Silakan Bu Maitsa, terima kasih. Ya, sebelumnya untuk Angeli, operator itu di full screen dulu, bisa nggak? Maksudnya di stop share screen gitu? Di play Pak, jadi jadi full screen satu layar gitu, nggak ada menu-menunya. Nah ya, seperti itu. Oh iya, oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke. Kok lusuh seperti itu sih suaranya? Ya, walaupun udah sore, kita harus tetap semangat ya. Coba Ibu salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu kan semangat. Oke, sebelum pelajarannya Ibu mulai, Ibu mau kalian menyalakan kameranya dulu yuk. 1 menit aja. Temenin Ibu dulu. Nanti yang terkendala atau kuotanya terbatas, kabari Ibu lewat private chat di kolom chat ya. Nah, gitu kan jadi terlihat ya cantik dan gantengnya. Ini siapa KM-nya? Ada KM tidak di sini? Oh, Riki KM-nya. Coba Riki buka dulu mic-nya. Iya, Ibu. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, Ibu hadir semua. Oh, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah sehingga pelajaran kita, kegiatan belajar mengajar kita tidak terhambat dan lancar selalu ya. Nanti Riki tolong kirimin daftar nama murid-murid yang hadir ya ke Ibu habis pelajaran ini. Ya, makasih Riki. Ya, oke. Sebelum pelajarannya Ibu mulai,
alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang yang mau mematikan kamera karena terkendala kuota atau sinyal boleh ya. Tapi kalau misalnya mau nemenin ibu nih, nyalain kamera boleh banget. Ya, seperti yang kita tahu ya anak-anak, bahwa kita itu ada dalam masa pandemi, di mana kegiatan kita terbatas di rumah saja. Tapi walaupun begitu, kita tetap harus bersekolah, karena kewajiban murid itu adalah belajar. Tapi kita tidak boleh lupa akan kewajiban kita sebagai anak. Hayo, siapa yang hari ini udah bantuin orang tuanya? Coba. Windy udah Oh, bantuin Ibu. orang tuanya udah belum? Bantu Ibu, udah bantuin Bantuin nyuci, apa aja? Oh, udah nyuci. terus apa namanya nyapu, masak juga aku udah belajar masak Ibu. Wah, pintar Windy ya. Ayo, itu Iya kan Ibu. dari perempuannya ya, yang dari laki-lakinya udah belum bantuin orang tuanya? Belum, Bu. Belum. Ricky nanti habis pelajaran ini ke ibunya ya tanyain, Ricky bisa bantu apa gitu ya. Siap, Bu. Ya, pintar. Nah, tadi ya yang udah dilakukan oleh teman kita, Windy, itu adalah salah satu bentuk hormat dan patuh kepada orang tua, yang mana sangat berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu berempati itu mudah, menghormati itu indah. Next. Tapi yang mau Ibu fokuskan adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa sih difokuskan kepada orang tua dan guru saja, padahal hormat dan patuh itu bisa kita lakukan kepada siapa saja, di mana saja, bahkan kapan saja. Karena perintahnya itu sudah ada jelas dalam Al-Quran. Next. Nah, Quran suratnya ada pada Al-Baqarah ayat 83. Coba Ibu mau ngetes bacaan Al-Qurannya. Coba Zenito tolong bantu Ibu bacain. Yang mana, Bu? Yang ada di layar ayatnya, yang bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, bacaannya udah lancar ya, udah bagus. Pertahankan. Oke, sekarang Ibu pengen minta bantu. Coba Nenden, tolong bacain artinya dong. Ya, baik Bu. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu. Sudah, Bu. Bagus, terima kasih Nenden. Ya, seperti yang sudah dibacakan oleh teman kita ya, Zenito dan Nenden, kita dapat lihat bahwa perintah untuk berbuat baik kepada orang tua itu diperintahkan setelah perintah untuk menyembah Allah. Jadi kita lihat ya betapa pentingnya hormat dan pada murkanya orang tua. Next. Nah,
bagaimana sih cara menghormati orang tua? Ada dua keadaan ya, ketika orang tua kita masih hidup dan ketika orang tua kita sudah meninggal. Yang pertama, ketika orang tua kita masih hidup, kita dapat peringankan pekerjaannya. Jadi misalnya nih, orang tuanya Nita menyuruh Nita untuk ngepel misalnya. Nah, itu Nita harus langsung mengerjakannya, jangan menunda-nunda. Bahkan alangkah lebih baiknya kalau Nita yang menawarkan bantuan kepada ibunya. Ibu, Nita bisa bantu apa hari ini? Nah, itu bagus ya. Nah, lalu yang kedua mengikuti nasihatnya. Kalau nasihatnya baik, ya kenapa kita tidak menurutinya? Tapi kalau misalkan nasihatnya itu kurang pas dengan diri kita boleh mengomunikasikannya dengan orang tua. Tapi kita harus tetap bertutur kata yang baik. Lalu yang ketiga, mendoakan keduanya. Ayo, siapa yang masih ingat, masih hafal doa untuk kedua orang tua? Zenito tadi angkat tangan. Ayo, coba. Tahu, Bu. Gimana? Yang Robbik Firly bukan, Bu? Iya, betul. Coba dibacakan. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Artinya, coba. Lupa, Bu. Kayaknya Aslam tahu, Bu. Oh iya, Aslam coba bantu Zenito. Oh, Aslam. aduh, mohon maaf Bu, izin off cam soalnya lagi ada anak-anak bisa digangguin gitu Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Coba tadi bantu Zenito arti dari doa yang dibacain Zenito. Ya Apa? Allah, Ya? ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil gitu Bu. Ya, bagus sekali Aslam. Nah, seperti itu ya doanya. Jangan sampai kita melupakan doa tersebut, karena doa adalah salah satu amalan yang paling ringan yang dapat kita lakukan kepada orang tua kita. Lalu kondisi yang kedua ketika orang tua kita sudah meninggal. Yang pertama, mendoakan agar mendapat ampunan Allah. Nah, ketika orang tua kita sudah meninggal, amalan paling bisa kita lakukan itu adalah mendoakan mereka. Doanya bisa seperti yang sudah dilafalkan oleh Zenito dan Aslam ya. Lalu yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Nah, wasiat kan termasuk amanah nih ya, jadi harus dilaksanakan. Lalu, menjaga nama baik orang tua. Caranya bagaimana? Dengan menjadi anak yang berprestasi. Tapi lebih baik lagi kalau kita jadi anak yang soleh dan berprestasi. Seperti itu. Next. Nah, yang terakhir nih, kalau cara menghormati guru bagaimana? Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Jadi kalau misalkan Tia nih ketemu sama ibu di luar kelas, itu jangan pura-pura nggak ngeliat, jangan pura-pura nggak kenal sama ibu ya. Harus salim sama ibu atau minimal memberi salam. Nah, yang kedua, memperhatikan omongan guru di dalam maupun di luar kelas. Jadi ketika guru sedang menjelaskan, kita harus mendengarkan, jangan malah mengobrol dengan teman sebangku, jangan malah main HP, apalagi jangan sampai kita malah memotong pembicaraan guru tersebut. Lalu yang ketiga, belajar dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau misalkan nih, kalian mau ke sekolah, terus pamit dulu nih sama orang tua kalian ridho, lalu kalian ikhlas untuk menuntut ilmu, kalian juga hormat dan patuh kepada guru, aduh insya Allah pahalanya besar banget. Next. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Wah, kalau tidak ada pertanyaan berarti kalian sudah pada mengerti ya, memang anak-anak pintar. Ibu, izin bertanya Bu. Ah iya, gimana? Sebelumnya mohon maaf ya Bu, Elia off cam. Kenapa sih Bu masih banyak anak-anak yang melawan orang tuanya, kan padahal mereka udah ngaji Bu. Oh iya, kenapa masih banyak anak-anak yang masih tidak mendengarkan perkataan orang tuanya? Ya, itu bisa saja dari lingkungannya. Kita bisa lihat bagaimana perilaku orang tersebut dari lingkungannya.
Dan bisa saja orang tersebut belum mengetahui ilmu-ilmu yang tadi Ibu ajarkan kepada kita. Nah, bagaimana cara kita agar bisa menegurnya? Ya itu tadi dengan mengajarinya, tapi tidak boleh dengan cara memaksa, harus dengan baik-baik cara memberitahunya. Seperti itu, Elia. Wah, banyak yang mau bertanya. Bu, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Afifah mau bertanya? Iya, Ibu, saya mau bertanya. Ya. Saya mau nanya, Bu. Tadi kan Ibu ngajarin kalau kita itu harus patuh sama orang tua. Nah, kalau misalnya orang tua kita menyuruh ke hal yang tidak baik, apakah kita harus tetap mematuhinya atau gimana, Bu? Nah, iya, pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih pertanyaannya tadi. Elia juga terima kasih ya pertanyaannya. Nah, bagaimana ketika orang tua kita menyuruh yang berbuat maksiat ya, seperti itu, atau menyuruh yang tidak baik? Ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan, memang kita harus mematuhi orang tua, tetapi ada pengecualian untuk dua hal, yaitu ketika orang tua kita menyuruh kita melakukan kebatilan atau kemaksiatan, atau dalam hal kemurtadan, atau disuruh keluar dari Islam. Jadi, kita boleh tidak mematuhinya, tetapi dengan tutur kata yang baik juga ya. Begitu, Afifah. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Ini Rifki mau bertanya juga? Gimana Rifki? Ya, terima kasih dikasih waktu untuk bertanya. Mau bertanya apakah setiap Maaf daerah Rifki, itu sinyalnya kayaknya kurang bagus deh Rifki. Oh, benar. Suaranya jadi kurang jelas. Oke. Boleh diketik aja pertanyaannya Rifki. Oke, Ibu. Ibu, waktunya Ya. udah habis, Ibu. Oh, udah habis ya. Ya sudah. Iya, giliran mata pelajaran yang lain. Iya, ya sudah kalau seperti itu. Rifki, nanti pertanyaannya kirim aja ya di chat ke Ibu. Nanti Ibu jawab minggu depan ya. Oke. Udah nyiapin kuis ya buat kalian, tapi nggak apa-apa. Jadi Ibu mau simpulkan. Tapi bagiin aja Ibu hadiahnya, nggak apa-apa. Nggak usah pakai kuis. Jangan dong, itu mah enakan dong kaliannya, nggak apa-apa. Ya, jadi Ibu mau simpulkan pelajaran hari ini ya, bahwa betapa pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru yang bahkan perintahnya jelas dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu merupakan salah satu sumber dari ajaran agama Islam yang pertama. Nah, lalu semoga dengan pelajaran ini kita bisa melihat diri kita, apakah kita sudah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru atau belum. Jadi kalau misalkan sudah, itu alhamdulillah. Tapi kalau misalkan belum, ya perbanyak istighfar, minta maaf kepada orang tua dan guru, dan bertekad dalam hati untuk merubah diri. Gak apa-apa, yang penting kita itu usaha untuk lebih baik dari hari kemarin ya, anak-anak. Iya, Salam Bu. ya, betul. Salam bakti Ibu kepada orang tua di rumah, semoga sehat selalu. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Ibu Maitsa sudah mempresentasikan materi kali ini. Dan jangan lupa ya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang lainnya untuk memperhatikan waktunya gitu, karena kita di sini ditenggat gitu ya waktunya. Jangan lupa setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara dan berdiskusi selama 10 menit ya. Dan selanjutnya yaitu ada Bapak apa Ibu ya ini teh? Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Oh iya, ada Ibu Aisyah yang akan presentasi kali ini. Iya, silakan Ibu Aisyah. Oke, terima kasih moderator. Sebentar ya, ini. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Sore Ibu. Sore Ibu. Coba on kamera dulu ya semuanya. Ibu pengen lihat wajah-wajah kalian. Oke. Tapi kayaknya kelihatan dari wajah-wajahnya kayak agak-agak lemes gitu ya. Mungkin karena sore kali ya. Kalau Ibu pengen ulang lagi, kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya pada hari ini, kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat, Allahu Akbar. Nah, semuanya on mic ya. Siap? Siap, Bu. Siap, Ibu. Oke, harus semangat ya. Meskipun sore, tapi semangat nomor 1. So, Ibu ulang. Bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Biasa penuh semangat. Lemes, ya Allah. Coba Ibu ulang sekali lagi ya, harus lebih semangat dari sebelumnya. Coba sekali lagi ya, harus lebih semangat dari sebelumnya. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, ternyata ada yang belum on mic ya, makanya nggak kedengeran, tapi mukanya kelihatan sih. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Ibu tadi udah ngeliat semangat-semangat kalian ya di layar. Oke, sebelumnya Ibu mau mengingatkan, jangan lupa presensi yang linknya udah di-share sama KM ya sebelumnya. Dan kepada KM mohon nanti konfirmasi siapa yang izin ya. Oke. Nah, layarnya udah kelihatan anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Udah, Bu. Ibu mau ngajak kalian, ya oke, baik. Ibu mau ngajak kalian untuk menghadirkan niat dulu ya. Jangan lupa untuk niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus penuh semangat ya belajarnya seperti biasa. Karena dengan semangat kita akan menimba ilmu dengan maksimal. Oke? Siap, Bu. Oke, bagus Windy. Semangat sekali Windy. Masya Allah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bu, lapar, Bu. Bercanda, Ibu. Nanti makan ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Zenito, lapar, Zen? Oke. Tolong ya anak-anak. Bu, berdoa, Bu. Ya. Kita doa dulu dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak coba lihat ke layar ya. Di layar ada 3 gambar. Nah, kalau kalian lihat 3 gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Coba ada yang mau berpendapat? Bersih-bersih. Lagi bersih-bersih. Bersih-bersih, Bu. Oke, lagi bersih-bersih. Tadi yang jawab Windy sama siapa? Lagi wudhu, Ibu. Oke, lagi wudhu. Sama Teh Nita, Ibu. Ya. Coba gambar nomor 1 lagi wudhu, gambar nomor... Oke, nggak ada nomornya. Ada yang lagi wudhu, ada yang bersih-bersih, ada yang cuci tangan. Coba menurut kalian dari gambar ini, kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Bersih. Taharah, Bu. Bersuci, Bu. Ya, pintar siapa Bia barusan yang jawab bersuci? Taharah, Bu. Nita, Bu. Oke, bagus Nita, benar ya bersuci. Coba ada yang mau berpendapat gak? Apa hubungan antara bersuci dengan 3 gambar tersebut? Punten. Ayo, siapa yang mau berpendapat apa hubungan bersuci dengan ketiga gambar tersebut? Acungkan tangan, Ibu kasih nilai ya, kasih poin seperti biasa. Ayo, kalau nggak ada Ibu tunjuk loh. Harus berani ya, ayo anak-anakku. Izin menjawab, Bu. Ya, siapa yang jawab silahkan.
Elia Bu, jadi hubungan gambar itu tuh ada yang berwudu, ada yang mencuci tangan, sama yang sedang mengepel lantai. Oke. Hubungannya apa, El? Bersuci Bu, bebersih, toharoh. Oke, jadi semuanya berkaitan dengan toharoh ya, El? Iya Bu. Ya, intinya semuanya berkaitan dengan bersuci. Oke, bagus, Elia. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Silakan dari laki-laki sekarang. Ayo, coba siapa yang oke? Coba Ajis Gumelar. Ajis Iya, Bu. Gumelar, silakan. Coba Ajis berpendapat. Kira-kira apa hubungan toharoh dengan 3 gambar tersebut? Itu 3 gambarnya merupakan aktivitas toharoh, Bu. Iya, betul. Aktivitas toharoh. Wudu, toharoh apa? Toharoh untuk apa? Itu lagi wudhu atau lagi gosokin tangan, Bu? Untuk Apa? ibadah. Itu lagi wudu. Itu lagi wudu. Gimana, Aziz? Coba ulangi sekali lagi. Yang mana, Bu, gambarnya? Yang tiga-tiganya apakah saling berhubungan dengan bersuci atau tidak? Dan hubungannya seperti apa? Yang atas tuh lagi wudhu ya, Bu. Yang bawahnya lagi mencuci tangan. Yang di samping itu lagi ngepel, Bu. Iya. Terus hubungannya sama toharoh apa, sama bersuci apa? Ketiga gambar tersebut menjelaskan manusia tuh harus bersuci, Bu. Oke, manusia itu harus bersih. Good job, Ajis. Terima kasih, Ajis. Ya, Ajis sama-sama, dan Bu. tadi siapa? Elia ya yang sudah berpendapat. Terima kasih ya. Ibu kasih poin. Oke, next. Next. Oke, jadi sekarang kita belajar tentang toharoh ya. Sebelumnya, tolong sebelumnya dulu. Oke, sekarang kita belajar tentang toharoh. Tadi sudah disebutkan bahwa toharoh itu bersuci, udah secara tidak langsung ya disebutkan. Yang ada di pikiran kalian, kenapa sih kita harus toharoh? Ada yang mau berpendapat? Kenapa kita harus melakukan toharoh? Salah satu contoh toharoh adalah yang gambar tadi ya. Coba ada yang mau berpendapat? Ibu kasih poin, ayo. Aku, Bu. Ya, silahkan. Siapa? Windy. Karena kadang kita kotor, Ibu. Karena kita kotor. Bagus, Windy. Terus apa lagi? Kadang injek kayak ayam gitu kan. Terus misalnya kita keluar rumah, ya nggak sadar gitu kaki misalnya nginjek apa gitu kan, itu harus bersuci gitu, Bu. Nah, untuk menghilangkan najis-najis itu pakai toharoh gitu, Bu. Masya Allah, hebat Windy, 2 jempol. Makasih ya Windy. Ya, Ibu. Oke. Ada yang mau berpendapat lagi? 1 orang lagi, coba dari laki-laki. Satria mau berpendapat? Gimana? Tadi pertanyaannya lupa. Iya, kenapa? Itu penting kenapa? Kenapa ya? Karena suci itu salah satu syarat buat ibadah, Bu. Oke, bagus. Masya Allah. Oke, terima kasih Satria. Sama-sama. Next. Next. Tadi kalian udah benar ya nyebutinnya dari Windy maupun dari Satria. Nah, Ibu udah rangkum dalam 3, tapi yang tadi kalian sebutkan udah benar ya semuanya. Nah, ini hanya sebagian kecil dari kenapa sih kita harus bersuci atau toharoh. Nah, yang pertama syarat sah ritual ibadah. Coba ibadah apa yang kita harus toharoh dulu? Ada yang mau itu jawab? Ibadah apa yang harus toharoh dulu? Iya, sholat.
toharohnya gimana nih? Kalau sholat dengan apa? Dengan berwudu, Bu. Iya, pintar. Terima kasih, Nita. Oke. Nah, yang kedua itu disukai Allah. Allah itu maha suci ya, dan juga mencintai kesucian. Nah, sebagai hambanya, kita juga harus mencintai kesucian. Nah, kalau misalnya kita suci, Allah juga bakalan cinta sama kita. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Nah, yang ketiga itu bagian dari iman. At-tahuru syatrul iman. Kesucian itu bagian daripada iman. Nah, jadi kalau misalnya kita ngaku beriman, harusnya kita senantiasa melakukan toharoh atau bersuci. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Nah, coba Tia, kayaknya semangat banget hari ini. Coba Tia, next dulu itunya. PPT-nya next dulu. Nah, coba Tia. Pak Ibu. Boleh sebutkan nggak tadi yang Ibu udah sebut, yang tadi Ibu udah jelaskan ada 3 rangkuman kenapa kita harus toharoh. Yang pertama itu syarat sah untuk ibadah, terus sebagian dari iman, dan apa ya Bu? Satu lagi lupa Ibu. Ayo, apa Mencintai satu lagi? Allah. Oh iya, betul. kayak apa itu? Siap, makasih ya Tia. Dan siapa barusan yang jawab? Terima kasih ya. Ya betul ya. Nah, hari ini Ibu mau menyampaikan juga tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna toharoh. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam hadas. Ini gampang banget ya, insya Allah. Kak, Ibu percaya kalian bisa. Oke, next. Apa itu toharoh? Jangan dulu dihitung. Coba ada yang mau berpendapat gak apa itu toharoh? Bersuci, Ibu. Bebersih, Bu. Nah, bagus. Ya benar, bebersih juga benar. Coba next. Nah, ini yang lebih jelasnya, toharoh itu apa? Nah, toharoh berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, kebersihan, atau bersuci. Next. Nah, sedangkan menurut istilah, toharoh itu adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari hadas dan najis menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat. Ya tadi benar ya, anak-anak jawabnya bersuci ya. Bersuci, membersihkan, itu benar. Bersuci dan membersihkan dari apa? Dari hadas dan juga najis. Oke, next. Oke. Nita. Coba Nita, tadi kita toharoh itu harus... Ibu punten. Ya. Ibu punten, waktunya 2 menit lagi. Oh iya, siap Windy. Terima kasih sudah mengingatkan. Sama-sama Ibu. Iya. Oke, Nita ya barusan. Nita tadi toharoh itu bersuci dari apa aja? Ada 2? Dari hadas kecil sama najis, Bu. Dari hadas dan najis. Oke, good job Nita. Terima kasih. Nah, lihat lagi ke layar. Nah, ini yang pertama kita harus pelajari adalah tentang hadas. Nah, hadas itu dibagi 2. Ada hadas kecil dan juga ada hadas besar. Nah, hadas itu apa? Coba siapa ya? Ada yang mau baca nggak pengertian hadas itu apa? Coba satu orang baca. Aku, Bu. Oke, silakan. Ayo, siapa? Aku aja ya, Bu. Hadas adalah keluarnya sesuatu dari hubul dan dubur. Untuk menghilangkan hadas, seseorang haruslah berwudu jika berhadas kecil atau dengan mandi besar jika berhadas besar. Oke, good job. Terima kasih. Barusan Meta bukan? Iya, Bu. Oke, terima kasih Meta. Oke, benar ya. Tadi hadas itu adalah keluarnya sesuatu dari hubul dan dubur. Nah, untuk menghilangkan hadas, seseorang haruslah berwudu jika berhadas kecil dan mandi jika berhadas besar.
Tapi mandinya bukan mandi biasa ya, nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, hadas itu dibagi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Untuk jenis-jenis cara mensucikannya, itu nanti ya pekan depan ya anak-anak, karena waktunya tidak cukup. Oke, next. Nah, udah. Coba. Belum. Coba anak-anak, toharoh itu apa? Ada yang mau berpendapat? Bukan berpendapat, tapi jawab pertanyaan tersebut ya, toharoh itu apa? Ibu akan kasih poin. Ini terakhir ya, sebelum penutupan. Coba jelaskan kembali toharoh itu apa? Bersuci, iya. Ibu. Oke, bersuci. Siapa barusan yang jawab? Asep, Bu. Oke, Asep. Asep bersuci dari apa, Asep? Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, Ibu. Oke, good job, Asep. Asep bersuci dari hadas dan juga najis ya. Nah, Asep, kan hadas itu ada dua. Coba apa aja, Asep? Di mana, Ibu, hadas itu ada dua. Hadas apa aja? Ada apa ya, hadas kecil yang membatalkan wudhu. Terus Ya. hadas besarnya itu yang mewajibkan untuk mandi. Apa sih, Bu? Adus gitu, Bu, ya? Iya, betul. Terima kasih, Asep. Good job. Masya Iya, Allah. Ibu. Benar sekali, Asep. Oke. Silahkan dari ahwatnya ya, dari perempuannya, satu orang mengulang apa yang disampaikan Asep. Ini sekaligus kesimpulan ya, karena kita cuma belajar ini hari ini. Coba dari ahwat, satu orang. Aku lagi, Bu, aku lagi. Oke, silakan Windy. Ya, jadi toharoh itu bersuci atau membersihkan diri dari hadas dan juga dari najis. Sedangkan hadas itu terbagi menjadi dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Nah, hadas kecil bisa dibersihkan dengan berwudu, sedangkan hadas besar bisa dibersihkan dengan mandi wajib, begitu. Tapi nanti tata cara mandi wajibnya dijelaskan minggu depan, begitu. Oke, Masya Allah. Hebat, Windy. Terima kasih banyak ya, Windy. Udah memperhatikan dengan baik ya artinya. Oke. Anak-anak semuanya, pembelajaran kita hari ini udah selesai. Tadi Ibu udah katakan bahwa lanjutannya akan dijelaskan minggu depan. Dan untuk penugasan itu seperti biasa kita nunggu satu bab selesai, baru Ibu share link buat ngisi kuisis di GCR. Nah, sebelum kita menyelesaikan kegiatan ajar mengajar pada hari ini, Ibu ingin berterima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah memperhatikan dengan baik dan juga sudah bersemangat pada sore hari ini. Semoga kita minggu depan bisa dipertemukan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berbahagia ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kita tutup ya kegiatan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak salamnya buat orang tua di rumah, sehat-sehat selalu semuanya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Sudah menjelaskan materinya mengenai toharoh ya, Bu ya. Dan sekarang kita sudah memasuki kelompok 2 dari micro teaching. Tadi kelompok 1 kan, nah sekarang kelompok 2. Alhamdulillah ya teman-teman, mudah-mudahan akan selalu on time gitu ya untuk micro teaching kali ini, karena masih banyak sekali peserta micro teaching yang akan micro teaching hari ini. Iya. Nah, selanjutnya yaitu penampilan atau presentasi dari Ibu Dia. Silakan Ibu Dia. Ya, terima kasih Bu Windy. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada anak-anakku, silahkan ya yang tidak ada gangguan sinyal ataupun kendala lainnya untuk menyalakan kameranya supaya terlihat cantik-cantik dan ganteng-gantengnya ya. Ayo, dinyalakan dulu. Ya, terima kasih yang sudah menyalakan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran PAI dalam mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik, Ibu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk presensi silahkan diisi ya di Google Classroom-nya sudah Ibu post. Lalu sebelum kita masuk kepada materi, mari kita menghadirkan niat, menyertakan hati, memfokuskan pikiran kita pada pembelajaran kali ini. Meskipun di sore hari yang di sini di Ibu cuacanya mendung, mudah-mudahan tidak berakibat kepada semangat kita ya, mudah-mudahan kita semangat selalu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita membaca doa dalam hati masing-masing untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Nah, masuk kepada pematerian, hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam sujud. Ibu yakin sujud itu sudah tidak asing ya, karena kita setiap hari melakukan sujud. Dalam sholat fardu saja yang jumlahnya 17 rakaat, dalam satu rakaat itu ada 2 kali sujud, berarti sehari saja kita sudah melakukan 34 kali sujud yang wajibnya. Nah, tapi pada kali ini Ibu akan membahas mengenai sujud yang dilakukan di luar rukun sholat fardu dan sunat. Sebelum kita masuk kepada pembahasan intinya, pembahasan utamanya sujud kali ini, Ibu akan memperlihatkan dulu sebuah video. Silahkan diperhatikan dengan baik ya. Bisa nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya ya? Nah, bingung tuh orangnya. Udah berapa rakaat ya tadi sholatnya? Oke, jangan dulu di next slide ya. Nah, sudah lihat kan videonya? Jadi di video itu ada orang yang masbuk berjamaah, lalu dia sholat, lalu bingung dengan jumlah rakaat yang sudah ia pada sholatnya. Nah, Ibu ingin bertanya, kira-kira apa sih hubungannya video ini dengan materi yang hari ini akan Ibu sampaikan? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa nebak ataupun menyampaikan pendapatnya? Tentang sujud bukan, Bu? Sahwi, Ibu. Iya, pinter banget. Terima kasih ya untuk Rahman. Dan juga tadi siapa yang menjawab? Bagus banget. Nah, silahkan di next deh. Nah, pembahasan macam sujud kali ini yaitu mengenai sujud sahwi. Kira-kira ada yang tahu nggak sujud sahwi itu apa sih?
Sujud Ayo, ada yang tahu? ketika lupa gerakan sholat, Bu. Iya, pinter Rifki, Masya Allah. Betul sekali ya. Next teh. Nah, sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Jadi, ketika kita sholat, ragu-ragu akan suatu hal, ataupun lupa nih, tadi sujudnya berapa, ini hanya sekali. Nah, maka yang harus dilakukan adalah dengan sujud sahwi. Next. Next slide-nya. Nah, apa sih dasar hukum dilakukannya sujud sahwi itu? Nah, dasar hukumnya adalah dari hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian, hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Nah, dalam hadis ini jelas ya, jika kita sedang sholat, lalu ragu, ini saya itu lagi mengerjakan rakaat yang ketiga atau yang keempat ya. Nah, maka dari itu, ambil yang yakinnya, yang sedikitnya, dan hilangkan yang ragunya. Setelah itu, lalu lanjutkan sholatnya, dan ketika di akhir, lakukanlah sujud sahwi. Next. Nah, dari pengertian tadi dan dasar hadis tadi, ada nggak yang bisa menyebutkan satu saja sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi? Lebih banyak, lebih bagus. Ada yang bisa? Lupa rakaat, Bu. Iya, pinter Ayla. Ada lagi yang bisa menyebutkan apa sih sebabnya dilakukan sujud sahwi itu? Terlewat rukunnya, Ibu. Iya, pinter Wulan. Next teh. Nah, sebab-sebab sujud sahwi. Nah, yang pertama itu lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud. Nah, jadi ketika kita lupa meninggalkan salah satu ruku, meninggalkan salah satu rukun dalam sholat, maka yang harus kita lakukan adalah dengan sujud sahwi. Lalu yang kedua adalah lupa atau ragu jumlah rakaat. Seperti yang sudah tadi dijelaskan ya, ketika kita lupa atau ragu dalam jumlah rakaat, maka di akhir kita melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, dari sebab-sebab sujud sahwi adalah lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan membaca kunut. Nah, bagi orang-orang yang misalnya dalam sholat subuhnya biasa membaca doa kunut, lalu saat sesudah ruku rakaat kedua itu lupa tidak membaca doa kunut, maka bisa di akhirnya melakukan sujud sahwi. Lalu yang keempat yaitu lupa melakukan tasyahud awal. Nah, ketika kita lupa tidak melakukan tasyahud awal, maka di akhir kita melakukan sujud sahwi sebagai penggantinya karena kita lupa. Lalu yang kelima adalah kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, ketika kita misalnya di akhir sudah di tasyahud akhir sudah salam bahkan, lalu kita lupa, tadi itu perasaan baru 3 rakaat. Nah, maka tidak apa-apa, sudah salam juga, maka kita bangkit lagi melaksanakan rakaat yang keempat. Lalu setelah itu kita melakukan sujud sahwi. Next teh. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada tata cara melaksanakan sujud sahwi. Apakah ada yang pernah atau tahu bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Belum tahu, Ibu. Nggak tahu. Belum, Bu. Yang lainnya? Belum tahu juga? Dilakukan sebelum salam, Bu, 2 kali. 2 kali. Iya, pinter. Di next teh. Lalu, nah
tata cara melakukan sujud sahwi. Nah, yang pertama itu setelah kita selesai membaca tahiyat akhir, lalu kita misalnya lupa tadi itu tidak melakukan tasyahud awal misalnya. Nah, sebelum salam maka kita membaca sebelum salam kita sujud dulu. Sujud dengan baca Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Nah, setelah membaca doa itu, kita bangun lagi, duduk dengan takbir, lalu setelah itu kita sujud lagi sekali lagi dengan membaca doa tadi yang sama. Nah, sujud sahwi itu sepaket dua kali sujud itu, itulah namanya sujud sahwi ya. Jadi sudah seperti sepaket gitu. Nah, setelah sujud yang kedua duduk kembali. Nah, setelah itu barulah kita salam gitu. Nah, itu untuk pematerian hari ini. Dari pematerian tadi, apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Ibu. Oh iya, siapa? Anissa. Anissa ya. Ya, bagaimana Anissa? Ibu, kalau misalkan kita sholat, terus tuh lupa tasyahud awal. Nah, ingatnya itu pas udah takbir, udah berdiri gitu, Bu. Terus sholatnya itu dilanjut atau tasyahud awal lagi gitu, atau gimana, Bu? Oh, ya. Baik, bagus sekali ya Anissa pertanyaannya. Terima kasih. Bu. Ya. Nah, Anissa bertanya ketika kita misalnya lupa melaksanakan tasyahud awal, lalu ingat kembali setelah kita bangun untuk rakaat ketiga, setelah takbir. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa terjadi seperti itu, maka lanjutkan saja sholatnya. Kecuali kita ingatnya itu sebelum berdirinya sempurna. Ketika kita berdirinya belum sempurna, belum takbir lagi, maka itu boleh tasyahud awal dulu. Nah, tasyahud awal dulu, baru melanjutkan lagi sholatnya seperti biasa. Nah, tetapi ketika kita sudah berdiri sempurna, maka lanjutkan sholatnya, dan nanti di akhir melakukan sujud sahwi. Seperti itu ya, Nisa. Dapat dipahami? Iya, Ibu. Makasih, Ibu. Iya. Karena waktunya juga, maka oh iya, untuk minggu depan silahkan dihafal doanya ya, karena sujud sahwi ini sangat penting ketika pelaksanaan sholat, karena berhubungan dengan pelaksanaan sholat wajib bahkan. Karena itu doanya silahkan dihafal, dan nanti Ibu akan bertanya bagaimana tata cara pelaksanaan sujud sahwi itu. Dan untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai sujud tilawah ya. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan materinya dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat. Mohon maaf untuk kelebihan dan kekurangannya. Ibu tutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu. Ya, alhamdulillah ya, teman-teman masih banyak gitu. Nah, untuk teman-teman yang haus, silahkan minum terlebih dahulu. Tetapi untuk teman-teman yang lapar, jangan dulu dimakan ya. Siapkan saja makanannya. Tapi liatin dulu aja gitu ya, sampai teman-teman udah kenyang. Ya. Jadi lanjut ya teman-teman. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan mengenai materi tentang sujud sahwi. Nah, sekarang Ibu Destia ini akan memaparkan materi apa? Nanti kita akan lihat selanjutnya dari Ibu Destia. Silakan Ibu Dedes yang cantik. Terima kasih anakku tersayang Windy udah dipersilahkan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, walau masih tetap sore, udah sore gitu ya, tapi teman-teman adik-adik, anak-anak semua tetap semangat ya, alhamdulillah. Dan banyak juga yang me-on-cam kamera. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Untuk hari ini, sebelum memulai pembelajaran, kita hadirkan niat terlebih dahulu ya. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa di dalam hati masing-masing. Oke, kita mulai aja ya. Bismillah. Kita sekarang akan membahas tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Next. Oke, yang pertama, sebelumnya ada yang bisa membaca gak sih gambar ini tuh kayak gimana maksudnya? Ayo, ada yang mau berpendapat? Ada? Nanti coba. Siapa? Ya, silakan Mangga Windy, boleh? Oh iya. Makanan yang ada di layar sebelah kiri itu makanan yang halal dan menyehatkan, Ibu. Yang di tengah juga itu enak banget ya, es krim, Masya Allah gitu. Terus yang di sebelah kanan gitu, meskipun letaknya di sebelah kanan, tapi itu haram gitu, Bu. Iya, dan itu kurang baik untuk kesehatan. Begitu mungkin. Benar Ibu, benar Windy, pintar ya alhamdulillah. Benar yang dikatakan Windy gitu ya, yang kanan walaupun diletakkan di kanan itu tuh tetap haram karena itu tuh bir ya, alkohol ya. Terus kalau yang di kiri itu buah-buahan, yang di tengahnya ada es krim, itu tuh enak ya dan insya Allah halal. Oke, sekarang kita akan membahas tentang makanan halal dan makanan haram. Jadi sebenarnya agama Islam itu udah mensyariatkan dengan penuh aturan yang luar biasa gitu ya, termasuk dalam mengonsumsi gitu. Allah itu ingin ingin hamba-hambanya memakan makanan yang halal dan menjauhkan yang haram. Kenapa? Karena Allah itu ingin umatnya bahannya itu sehat dan mengonsumsi makanan yang halal gitu ya. Dan Allah juga nggak mau untuk hambanya untuk mengonsumsi yang haram karena itu tuh mengandung mudorot gitu ya. Nah, sekarang kita membahas tentang makanan halal dulu ya. Jadi di makanan halal ini ada dua aspek gitu ya. Jadi makanan halal itu yang dibolehkan dan yang tercantum dalam syariat Islam gitu ya. Yang ketentuannya itu berdasarkan syariat Islam. Dan yang kedua, toib. Toib itu apa sih? Toib itu artinya baik. Baiknya dalam rangka mengandung nutrisi, menyehatkan, dan pokoknya toib itu artinya baik dalam untuk kesehatan gitu ya. Dan selanjutnya ada dalilnya nih ya di dalam Al-Quran. Coba siapa yang mau membacakannya? Laki-laki boleh nih yang baca dalilnya, pendek kok. Aku, Bu. Siapa itu? Aslam ya? Ya. Ya, boleh Aslam. Tapi suaranya ini nggak jelas. Itu jelas kok. Jelas nggak suaranya? Jelas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Arabnya kan Ibu? Iya, benar Aslam. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullahal ladzi antum bihi. Kok bihnya ada dua, Ibu? Emang gitu, Bu? Kayaknya salah deh, harusnya bihnya satu. Oh, antum bihi mu'minun. Boleh, Bu? Sekalian artinya? Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Udah, Ibu. Masya Allah, sangat bagus ya bacaannya, udah tartil, udah dijelaskan ya artinya, Masya Allah. Makasih Aslam, mudah-mudahan sehat selalu ya.
Oke, jelas ya di situ dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwasanya halalan thayyiba. Jadi kalau mau makanan halal harus halalan, harus thayyiban. Nah, tapi di sini halalnya itu harus dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan Allah gitu ya. Jadi walaupun enak itu tuh belum tentu halal gitu ya. Jadi kita tuh harus tetap mengikuti syariat dalam Islam. Terus yang kedua, ada halal dari segi mendapatkannya. Misalkan kalau misalkan kita dapat uang, tapi uangnya itu dari hasil mencuri. Nah, itu kan terus kita uangnya itu dibeliin makanan. Nah, itu kan makanannya jadi nggak halal kan, walaupun itu sehat. Nah, dari situ makanya harus halal juga dari segi mendapatkannya. Terus yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Maksudnya nanti ada dijelaskan ya di tentang makanan haram. Oke, boleh next slide. Nah, sekarang kita membahas tentang makanan haram ya. Siapa yang mau baca nih dalilnya? Agak panjang sih, tapi gak apa-apa. Ini menjelaskan tentang makanan haram. Ada yang mau baca? Saya, Bu. Boleh. Elia ya? Boleh Elia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Sudah Budak, gak tahu kesananya apa. Gak apa-apa, itu soalnya dipotong ya ayatnya tentang makanan haram aja. Makasih Elia, Masya Allah, sangat bagus ya. Kayaknya sering ikut lomba ya, bacaannya sangat luar biasa dan patut untuk mendapatkan juara nih kalau ikut lomba nih. Masya Allah. Oke, di sini ada ya di artinya diharamkan bagimu untuk memakan yang pertama, bangkai. Yang kedua, ada darah. Yang ketiga, ada daging babi. Yang keempat, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi, nah tadi ya yang termasuk cara pengolahannya pas yang dihalal. Jadi, yang cara pengolahannya itu yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi nggak pakai bismillah atau yang berniat untuk disembelih atas berhala atau sesembahan yang lainnya ya. Atau biasa disebut kalau zaman sekarang mah untuk sesajen gitu ya. Terus yang keberapa ya ini itu kelima yang tercekik. Terus yang keenam yang dipukul, yang ketujuh yang jatuh, yang kedelapan yang ditanduk, yang kesembilan yang diterkam binatang buas, dan yang disembelih untuk berhala. Jadi jelas ya makanan yang haram itu yang Allah perintahkan untuk tidak kita makan adalah yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi jangan coba-coba untuk sekali-kali untuk memakan apa yang diharamkan oleh Allah ya. Oke, next slide, boleh? Nah, tadi udah dijelaskan ya tentang makanan halal dan makanan yang haram. Itu tuh tidak semena-mena Allah pengen gitu ya. Tapi itu tuh ada manfaatnya juga. Nah, kalau manfaatnya yang pertama ya, ada mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa coba bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Karena nyambung ke apa ya? Manfaat yang kedua, memiliki akhlakul karimah. Soalnya setiap apa yang kita konsumsi itu tuh akan menjadi darah daging kita gitu ya. Dan apa yang kita makan itu tuh akan berpengaruh juga ke aktivitas dan beribadah gitu. Jadi kalau misalkan kita memakan makanan yang halal, nanti tubuh kita juga akan sehat gitu dan itu tuh bakal bagus untuk beribadahnya. Nah, nanti Allah itu bakal ridho dan nanti juga insya Allah akan mendapatkan akhlakul karimah. Dan yang ketiga akan terjaga kesehatannya. Soalnya setiap makanan yang halal itu dan thayyib itu pasti mengandung itu ya bergizi gitu dan baik untuk kesehatan badan. Dan yang terakhir akibat buruk ya dari makanan dan minuman yang haram gitu. Jadi kalau misalkan kita memakan sesuatu yang haram itu ada efek buruknya loh. Yang pertama, amal ibadahnya itu nggak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Serem banget ya kalau misalkan kita tuh rajin ibadah,
rajin sholat dan rajin puasa, tapi kita tuh pernah atau misalkan makanannya itu nggak halal gitu. Nah itu tuh ibadahnya akan sia-sia dan doanya juga Allah nggak akan kabulin gitu ya. Makanya kita harus tetap menjaga kesehatan untuk selalu makan makanan yang halal ya. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram itu bisa merusak tubuh kita gitu. Kayak misalkan contohnya alkohol ya dalam bir. Nah itu tuh bisa menyebabkan berbagai penyakit yang menyeramkan gitu ya. Soalnya banyak yang apa ya dalam jurnal kesehatan disebutkan banyak apa ya, pokoknya si bir itu tuh alkohol emang mengganggu fisik banget. Kayak misalkan menurunkan daya ingat, mengakibatkan gangguan mental, dan kegagalan dalam daya berpikir gitu ya. Dan selanjutnya, apalagi ya, udah beres ya. Oh iya, makanan dan minuman juga yang haram juga dapat mengganggu kesehatan ya yang tadi. Oke, next. Alhamdulillah, pematerian yang tadi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram udah beres dipaparkan. Mungkin ada anak-anak yang masih belum paham, Ibu ngejelasinnya masih kurang jelas. Nah, boleh ditanyakan ya? Sok, silahkan, mangga ada yang bertanya? Aku mau nanya Ibu. Boleh, Maitza? Ya, Bu. Cantik, gimana? Ya, kalau misalkan kita nih nggak sengaja makan minum yang haram, Bu, nggak tahu kitanya, Bu, itu gimana, Bu? Contohnya makan apa? Apa ya? Misalnya ya nggak tahu, Bu, kalau minum alkohol gitu, Bu. Misalnya alkohol. Itu gimana, Bu? Nah, kalau misalkan kita terjebak ya, nggak tahu dan nggak sengaja ketika memakan atau meminum yang haram gitu ya, kita sebaiknya banyak istighfar. Soalnya kan sesuatu itu tidak akan menjadi dosa apabila kita itu tidak mengetahuinya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu dan nggak sengaja memakan atau meminum yang haram, maka sebaiknya beristighfar dan pokoknya banyakin istighfar, terus dan ingat itu tuh berarti makanannya haram gitu kan. Untuk kedepannya jadikan pelajaran biar kita itu enggak memakan atau meminum hal itu lagi gitu ya. Gitu Maita, ngerti cantik? Iya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Atau udah dicukupkan aja? Karena mungkin waktunya udah sore ya. Anak-anak kalian mungkin pada lapar ya jam segini udah mau menjelang sore. Jangan lupa ya, walaupun tetap lapar, nanti pas makan tetap harus mengonsumsi makanan dan minuman yang halal ya. Jadi kita tuh biar sehat, biar fresh, walaupun kita belajarnya secara online, tapi perut juga harus tetap diisi. Nah, minum apa sih? Badan kita ini butuh nutrisi, tapi nutrisinya harus yang halal dan thayyiban. Oke? Alhamdulillah. Oke, untuk kali ini Ibu cukupkan aja ya untuk tugas. Jangan lupa untuk membuat mind map yang Ibu telah jelaskan tadi, nanti dikumpulkan ya di KM mind map-nya. Makasih anak-anak tersayang, mudah-mudahan ada semangat terus walaupun udah sore, tapi kalian Masya Allah gitu ya tetap semangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmunya menjadi berkah ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis ya. Subhanallah. Terima kasih semuanya. Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat itu Satria tuh sudah punya putra ya, Satria ya? Iya, sepertinya Pak. Iya, alhamdulillah nggak ngasih tahu nikahnya nih. Udah berapa orang tadi itu, Wendy? 4 orang Pak. 4 orang, kita mau sampai jam berapa nih? Terlalu panjang yang tadi ya, 10 menit terus namanya, jangan panjang-panjang itu. Iya, Bapak. Tapi nggak terasa ya. Mohon.
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang lagi Bapak. Masya Allah. Kumaha tuh? Mau langsung atau mau udahan? Gimana teman-teman aja. Mungkin Ikhwan dulu Pak, Ricky mungkin Gue lagi Pak, satu lagi. Satu lagi atau 6 lagi sampai jam 7 gitu? Sampai subuh Pak. Ya, nanti 10 menit ya, Windy. Iya Pak, udah Oke. diingatkan itu juga, tapi Pakai. ya mungkin kagok sama materi gitu ya. Nah, nggak usah ini, nggak materi, nggak usah ini, pokoknya langkah-langkahnya tersampaikan. Oh Ya. iya, kalau Iya Pak. Iya, jadi lihat paling maksimal atau 15 menit, ini sampai 20 menit saya perhatikannya. ada ya tadi Pak, ada. Tapi tidak semua Pak, tidak semua. Tidak emang, tapi Berarti berapa orang lagi Pak kira-kira ini? aduh. Tadi ada Bu Guru yang barusan udah terlalu sore katanya, Bu Destia nyebut udah terlalu sore katanya ya. Bu Destia. Oke, kalau gitu 5 orang saja dulu ya, nanti dilanjutkan 6 orang lagi ya. Iya Pak. Ya. Ini saya sore belum mandi nih, harus mandi dulu nih menjelang maghrib. Pastikan teman-teman juga bisa ada yang belum mandi juga ya Pak. Kayaknya dia Jahira di Lembang kedinginan tuh, kayaknya mau mandi juga emang. Iya Pak. Oke, Upi Rahman belum tampil? Belum Pak. Ya. Oke, saya kira secara umum Belum, Pak. bagus ya, tapi bisa nggak ke depan sambil berdiri gitu? Nggak terlihat. Kalau sambil berdiri nggak terlihat ya? Iya Pak. Tapi kalau saya ngajar suka sambil berdiri bisa terlihat itu, supaya ekspresinya kelihatan. Tadi ada yang paling menonjol yaitu bertanya nunjuk dulu. Nah itu tolong ya teman-teman, jangan kalau bertanya jangan nunjuk dulu ya. Ingat, kalau bertanya jangan nunjuk dulu, paham nggak? Misalnya gini, pertanyaan belum diungkapkan, Widya Stuti jawab ya. Nah itu jangan gitu. Jadi pertanyaannya diungkapkan ke semua. Lihat, oke silakan. Ada yang mau bertanya atau ada yang menjawab? Angkat tangannya, gitu ya. Angkat tangannya, gitu. Ada yang begini kan, ada yang begini, terserah lah pokoknya. Itu kemudian tadi ada yang bagus tuh, hanya kata-kata respon positifnya atau reinforcementnya jangan good job lagi ya. Nah itu jadi variasi. Kemarin udah berapa kan, kemarin udah ada 200 kalau tidak salah. Berapa tuh kalau 10 udah diedit belum? Bende udah diedit belum? Apanya Pak? Kalimat transformannya? Udah Pak. Nah, udah dibagikan belum? Udah juga kan? Nah, ini ke teman-teman yang lain udah dibagi belum? Misalnya ada sekarang 10 aja per orang kali 40 kan udah 400 ya. Iya. Oh, 400 masa good job lagi. Ya. Oke, good job. Berikut Ya, lagi Pak. good job. 1 orang lagi berarti ya Pak ya? Udah cukup lah ya. Oh, cukup ya udah. Ya. Terima kasih. Kebetulan saya tadi pas jam 4 baru datang ya, jadi cukup lelah. Karena dari pagi duduk terus, tadi ada rapat dengan Pak Warek ya, tentang wakaf. Nah, tiap tahun ini angkatan berapa ini? Yang lagi bikin itu ya, judul skripsi ya? Siap Pak. Nah, nanti tadi berbicara wakaf tuh bagus kalau ada yang mau meneliti tentang wakaf lah ya. Tentang wakaf coba Anda bisa menentukan judul-judul itu gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas apa ini. Wah ini tulisan bacotannya. Aduh, Ibu pun hujan, memang di sini juga hujan, di mana-mana hujannya. Ada tukang apa? Nulisnya yang benar jangan yang macam-macam ya.
Jen itu puyeng karena ini itu sampai kopiahnya berbelit-belit tadi itu. Karena kenapa puyeng nggak punya duit kayaknya ya. Untuk beli bakso nggak punya duit. Aduh, masa ya. Ini siapa ini? Parampo apa tuh yang Parampo tuh ya? Tulisannya itu jangan macam-macam, men. Ya. Yang bagus-bagus. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lip ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam.